pertama adalah Al-Quran diumpamakan dengan hujan. Kenapa? Karena hujan menghidupkan bumi yang mati, dan Al-Quran atau wahyu yang Allah turunkan itu dapat menghidupkan hati yang mati. Allah berfirman, "I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha." Ketahuilah bahwa Allah dapat menghidupkan bumi setelah mati. Maksudnya gimana? Setelah ya bumi itu kan gersang kalau tidak dituruni hujan. Allah dapat menghidupkan kembali. Allah dapat menanamkan tumbuhan gitu kan. Begitu pula hati. Orang yang hatinya keras, misalnya mau mendengarkan ayat-ayat Allah, mau mengikuti petunjuk dari Allah, hatinya itu bisa menjadi sembuh, bisa menjadi hidup lagi. Kemudian aneh pengen bikin perumpamaan. Karena ketika Allah menghidupkan bumi dari hujan itu kan ada beberapa kayak tanahnya kan berbeda kan. Karena kan ada tanah tandus atau tanah subur. Kalau tanah subur nanti tanamannya tumbuh gitu kan. Nah, kalau tanah yang keras itu susah untuk tumbuh gitu kan. Nah, jadi ada beberapa tanah kan tadi kata aneh, tanah subur yaitu dapat menerima atau menumbuhkan tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah tanah yang keras, menahan air tapi tidak dapat menumbuhkan. Kemudian jenis tanah yang ketiga adalah tanah tandus, tidak menahan dan tidak menumbuhkan. Nah, orang-orang munafik ini adalah mungkin mereka masuk golongan orang-orang yang tanah tandus gitu. Karena mereka nggak bisa mengambil manfaat dari hujan tersebut. Jadi walaupun udah diterpa hujan banyak, bukannya tumbuh-tumbuhan tapi malah banjir, malah longsor. Nah itu karena tidak dapat menahan tidak dapat menerima manfaat dari hujan tersebut. Kemudian syubhat atau perilaku orang-orang kafir disamakan dengan kegelapan hujan. Kata kegelapan ini tadi kan makanya juga zulumat juga kan. Zulumat itu kegelapan yang benar-benar gelap lah, zulumat gitu kan. Nah, zulumat ini kan dalam bentuk jamak kan. Nah, ini menunjukkan apa? Mereka itu benar-benar dalam kegelapan yang nyata. Gelap secara apa? Gelap secara akidah, gelap secara niat, gelap secara tujuan hidup, gelap dalam perilaku, gelap dalam segala hal lah. Karena mereka udah dikasih hujan, udah dikasih wahyu, dikasih petunjuk, tapi nggak mau dimanfaatkan. Jadinya mereka gelap gitu dalam tersesat. Nah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min." Kalau misalnya Allah pengen kasih cahaya, Allah pengen kasih hidayah, yaitu Allah ngasih siapa aja. Benar kan? Nah, kan tetapi orang munafik mereka dikasih cahaya, dikasih hujan bukannya nyaman, bukannya sadar gitu. Tapi mereka tetap dalam kegelapan yang nyata. Kemudian petir atau kilat disamakan dengan ancaman atau peringatan. Itu adalah ayat-ayat Allah yang Allah ancam orang-orang munafik agar apa? Tujuannya bukan sebagai karena Allah takut, karena Allah marah gitu. Agar mereka kembali gitu dalam ke jalan yang lurus. Makanya diancam oleh Allah, yaitu ayat-ayat ancaman dan perintah menjaga hawa nafsu dan lain-lain. Fal Qur'anu huwa an-nurul ladzi yubayyinu haqqiyatal haqqi wa butlanal batil wa yahdillahu bihi man yasha. Kama qala ta'ala ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kata Al-Qur'an itu adalah cahaya. Cahaya dari Al-Quran tersebut dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Apabila orang-orang munafik mengambil cahaya dari Al-Quran tersebut, maka akan teranglah jalan hidupnya. Akan tetapi mereka menolak untuk berada dalam cahaya tersebut. Nah, dan mereka menolaknya itu bukan sekedar menolak, bukannya udah enggak.
Tapi mereka benar-benar menolak gitu. Enggak, saya enggak mau gitu. Diumpamakan dengan Allah dengan kata apa? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka. Kalau kita kan nutup telinga itu kan paling pakai satu jari kan, nggak bisa kan pakai semua jari kan gitu. Nah, ini Allah gambarkan yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menutup telinga mereka dengan apa? Dengan seluruh jari-jari mereka. Karena apa? Karena mereka saking nggak mau pendengar, saking mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Padahal telah Allah kasih cahaya, telah Allah kasih petunjuk, telah Allah kasih hidayah. Tapi mereka enggan untuk menerima hidayah tersebut. Okay. Wallahu muhitum bil kafirin. Nah, Allah meliputi orang-orang kafir, atau Allah berkuasa untuk melenyapkan mereka. Jadi Allah bisa saja melenyapkan mereka, akan tetapi Allah masih berikan kesempatan. Akan tetapi mereka menolaknya. Dan kita lanjut dengan ayat selanjutnya. البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Boleh surah dibaca. Wal ma'na yaqrubul barqu min shiddati lima'anihi لمعانه من أن يخطف أبصارهم أنهم كلما صادفوا من البرق وميض انتهزوا ذلك الوميض فرصة فمشوا في ضوئه وإذا ذهب لمعانه وأظلم عليهم وقفوا في مكانهم لو أراد الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بهما بزيادة قصف الرعد وضوء البرق فأصمهم وأعماهم إن الله على كل شيء قدير. قال الإمام ابن كثير وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس نورا بحسب إيمانهم فمنهم من يعطي من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من ذلك ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء له أخرى فيمشي على صراط تارة ويقف أخرى ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم خلص من المنافقين الذين قال تعالى فيهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وقال في حق المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات وقال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Jadi wal maknanya langsung aja ya. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menerangi mereka berjalan di bawah
cahayanya. Kemudian apabila gelap menimpa mereka, niscaya mereka berhenti. Nah, sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Oh ya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini arti dari ayat tersebut. Kemudian makna tadi, wal makna yaqulahu, kilat itu karena sangat kuat cahayanya, hampir-hampir menyambar mereka dan membutakan mata mereka. Annahum kanu sadaqu min al-barqi. Setiap kali mereka melihat kilatan cahaya, mereka memanfaatkannya untuk berjalan. Tetapi ketika cahaya tersebut hilang dan keadaan menjadi gelap, mereka berhenti di tempat. Dan seandainya Allah menghendaki, Dia dapat benar-benar menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka dengan suara petir yang dahsyat dan cahaya kilat yang menyilaukan, sehingga mereka menjadi tuli dan buta. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ntar ini aja, ini di akhir aja. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa tadi kan yang Anda bilang itu bahwa yakadul al-barqu itu disamakan dengan ancaman atau peringatan dari Allah. Jadi orang-orang munafik atau orang-orang kafir ini, mereka itu ketika diberi peringatan, diberi hujan tersebut, dikasih hujan lebat tersebut yang mana mengandung mengandung apa saja? Mengandung rahmat, mengandung hidayah. Nah, akan tetapi di hujan tersebut mereka cuman fokus pada kilatannya saja. Mereka takut pada kilatannya saja, bukan fokus kepada hujannya. Nah, jadi bukannya fokus pada hidayah, akan tetapi malah mereka fokus pada ancaman yang Allah berikan, bukan pada hidayah yang Allah berikan. Nah, padahal kalau mereka mengambil hidayah tersebut, maka hati mereka akan menjadi hidup, kan, kayak yang tadi bilang kan. Kemudian di awal ayat Al-Baqarah kan ada tuh fi qulubihim maradun. Kalau saja nih mereka ngambil cahaya hujan tersebut, mereka ambil manfaat dari hujan tersebut, yaitu wahyu Al-Quran, maka marot di kulub mereka itu akan sembuh ya. Jadi nggak ada marot lagi, mereka menjadi lurus. Akan tetapi mereka cuman fokusnya sama ayat-ayat ancaman gitu kan. Mereka takut sama ancaman Allah, atau mereka takut hati mereka yang busuk itu ketahuan sama Allah, diungkapkan oleh Allah. Sebagaimana ayat Allah itu di surat At-Taubah, gimana ayatnya? Yahdharul munafiqin. Bukan dong. Yahdharul munafiqin an tunazala alaihim surah. Iya, gitu. Nah, pokoknya ayatnya yang gitu. Mereka itu takut ada surat yang Allah ungkapkan gitu, yang mengenai hati mereka. Karena kan hati mereka busuk ya. Takutnya mereka tuh takut Allah ungkapkan gitu. Allah beritahukan kepada kaum muslimin yang lain bahwa mereka tuh sebenarnya begini sifatnya gitu. Mereka cuma fokus pada itu saja. Mereka fokus pada ancaman dari Allah gitu. Mereka nggak fokus pada rahmat Allah. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa nanti di hari kiamat itu ada kondisi-kondisi yang mana orang munafik dan orang mukmin gitu di akhirat, yang mana nanti kita itu di akhirat itu tuh akan memiliki cahaya sesuai kadar keimanan kita. Ada yang cahaya menerangi perjalanan jauh, kemudian ada yang lebih kuat atau lebih lemah. Nah, ada juga cahayanya kadang padam, kadang nyala, kemudian nyala kembali. Ada yang mereka berjalan, ada cahaya yang padam total cahayanya. Nah, yang padam total ini yang nggak punya cahayanya, mereka adalah orang-orang munafik. Nanti mereka, karena mereka nggak punya cahaya, mereka minta cahaya, tapi mereka nggak dapet cahaya nanti di akhirat karena kesesatan mereka. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Syarul? Sureh? Kalau tadi ini yang kata Imam Ibnu Katsir kan tadi
Gimana tadi yang cahaya-cahaya? Jadi nanti di hari kiamat itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, ada yang cahayanya menerangi perjalanan jauh. Nah, ini orang-orang yang bertakwa nih. Dan ada yang cahayanya lebih kuat atau lebih lemah. Ini tetap orang-orang yang beriman, cuman ya yang imannya naik turun gitu. Oke. Oh, berarti cahaya-cahaya itu Sesuai kadar iman. Nah, ya? kadar iman. Nah, ada yang orang apa namanya? Cahayanya benar-benar nggak punya cahaya, gelap gitu. Nah, ini orang-orang munafik gitu. Antara mereka minta-minta cahaya sama orang-orang yang punya cahaya tapi nggak dapat cahaya di akhirat. Berarti tadi itu cahayanya tergantung iman kita Ya, ya. kadar keimanan kita. Sebagaimana itu di firman Allah yang telah disebutkan tadi di ayat ini, yaumal munafiquna, sampai ayat-ayat lainnya itu. Sudah? Cukup kan? Mungkin kita cukupkan pada hari ini. Semoga ilmu yang ada pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekeliruan dalam berkata dan menyampaikan. Kemudian kalau misalnya ada kritik atau saran atau pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar nanti teman-teman. Mungkin itu saja, kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.